Ya, lagi nonton YouTube, iya kalau nonton pengajian nonton yang lain aman. Maka alangkah baiknya setiap apapun pekerjaan yang kita lakukan itu direncanakan supaya hasilnya baik, supaya hasilnya maksimal. Dan tidur pun begitu, Pak. Dan saya jelaskan, perkara yang minimal mubah, makan, minum, tidur, itu perkara mubah loh, Pak. Orang boleh nggak makan, orang boleh nggak tidur, orang boleh nggak minum, boleh. Dia nggak wajib. Ayo, mana dalilnya? Makan itu wajib. Ayo, semua tahu. Tidur itu wajib, nggak ada, Pak. Tidur, makan, minum itu nggak wajib. Itu perkara mubah. Tapi perkara mubah kalau kita niatkan dengan baik, maka dia akan berpahala, dia akan mendapatkan fadilah yang utama. Ya, Pak ya? Makan, Guru Komar ya? Ahlan, Mas Ahlan. Makan kalau kita niatkan supaya kuat ibadah itu berpahala. Tapi kalau makan hanya sekedar kenyang, ya makan hanya sekedar kenyang, ya dapat kenyang doang. Nah, ntar nih ya, kita mulai dari sini nih, Pak ya, hari ini ya. Ntar kalau habis ngaji makan, kalau habis ngaji nih kita kan makan nih. Kalau ada makanannya, maka niatkan supaya kita kuat ibadah. Enggak ngarep, enggak, barangkali ada makanannya. Maafin, sehat. Tidak izin. Maka niatkan supaya bangun itu sebelum terbitnya Pak fajar. Fajar itu ada dua, Pak. Ada fajar kadhib, ada fajar siddiq. Fajar kadhib itu sinarnya putih ke atas. Itu kira-kira jam 3 atau setengah 3 ada. Kalau yang rumahnya tingkat bisa ngelihat, Pak. Ada fajar siddiq, fajarnya itu merah merata. Itu masuk waktu subuh. Itu kalau fajar siddiq itu fajar kadhib itu fajarnya syaitan. Maka niatkan sebelum datang fajar, ketika tidur niatkan sebelum datang fajar, kita ya Allah, saya tidur sore-sore biar kuat bangun sholat subuh. Ya meskipun nanti kalau kesiangan, kalau udurnya tidur nggak dosa ya, Pak ya. Ya kan a'dzarus sholat isnani, itu saja. Udur sholat kan cuma dua, satu tidur, dua lupa. Tapi kalau mulu-mulu sama lupa itu yang nggak boleh, Pak. Iya, mulu sama lupa gitu ya. Nih, saya luaskan sedikit. Jadi sholat yang kita tinggalkan atau sholat yang tertinggal itu wajib diqodho. Tidur jam 11 bangun jam 7 pagi kan subuhnya udah nggak ada tuh. Tetap wajib qodho ya. Tetap jam 7 sholat subuh qodho. Itu duha pakai spion tuh. Iyalah duha. Allahumma dina fiman hadani. Kan pakai spion namanya. Subuh pakai spion. Ya, wajib qodho. Tapi qodho itu bisa dosa, bisa nggak dosa, Pak. Kalau dia sengaja meninggalkan sholat subuh dan dia niat qodho, ini hukumnya rada aneh. Wajib tapi haram. Nuh lo, biarin aja antepin. Wajib tapi haram. Wajib diqodho tapi ketika dikerjakan itu haram. Ya tapi tetap kerjakan. Tapi kalau benar-benar ketiduran, nggak dengar adzan sama sekali, nggak bangun sama sekali, Pak, itu tidak menyebabkan dosa. Kenapa? Ketiduran. Tapi jangan diadatkan, tapi jangan dibiasakan. Kalau tiap hari mulu qodho itu nipu Tuhan namanya. Kenapa? Orang kalau sudah dibiasakan tuh kan suka ada niat ya. Ya, Pak ya? Biarin sholat subuh kesiangan nggak apa-apa, masih bisa diqodho ini. Biasanya suka ada niat begitu, Pak. Atau lupa dikira udah sholat, ternyata belum sholat. Itu tetap wajib qodho tapi tidak dosa. Bentar Ustaz Komar tuh yang nambahin. Bismillahirrahmanirrahim. Litusolliya awalal waktu. Kenapa? Supaya kita bisa bangun sebelum datangnya fajar, supaya kita bisa sholat di awal waktu. Li'anna taghlisa ula minat tanwiri. Karena waktu yang gelap itu lebih utama, melaksanakan sholat di waktu yang gelap itu lebih utama daripada sholat di waktu yang terang. Li'annal insana idza syara'a fi sholati min awalil waqti wa fi dzalikal waqti dzulmatun kanat malaikatul laili hadiratan
Karena ketika manusia kita ini kalau melaksanakan sholat di awal waktu, maka waktu itu adalah waktu yang gelap, dan kemudian malaikat malam itu hadir. Summa idza imtadat as-sholatu bisababi tartilil qiraati hatta dhuhara addu kanat malaikatun hari hadiratan aidan wa hum yushiduna sholatahu. Ketika kita sholat di malam hari di waktu yang gelap, kemudian sampai khusyuk sholat kita panjang sampai datang waktu siang, maka dua malaikat menyaksikan. Pertama malaikat malam, kedua malaikat siang. Siang itu artinya bukan matahari itu terbit ya. Siang itu artinya fajarnya sudah keluar. Maka dua malaikat, Pak, sholat kita tahajud di waktu yang masih gelap, orang-orang belum bangun, kita udah bangun, sholat kita tahajud. Kemudian saking khusyuknya bacaan kita panjang. Sholatnya 2 rakaat, satu baca Al-Baqarah, rakaat kedua baca Ali Imran. Kemudian sampai datang waktu siang menjelang subuh, Pak. Maka tadi yang kita takbir pertama itu waktu gelap, malaikatul lail itu menyaksikan. Ketika kita memperpanjang sholat kita sampai mendekati subuh, malaikatun nahari juga menyaksikan. Maka kita mendapatkan 2 keberuntungan disaksikan oleh 2 malaikat. Jadi sip-sipannya dia nyaksiin, Pak. Wah, sip malaikat malam nyaksiin, sip malaikat siang juga nyaksiin. Ada, Pak, yang sholat tapi begitu? Wah, orang kita melangkah, Pak. Kalau bisa kulhu di diskon 50%. Orang kita begitu sholatnya, Pak. Panjangan dikit ya, imam di demo besok. Maaf, kulhu aja. Kalau bisa separuh kulhu Allahu ahad, Allahu akbar. Orang kita tuh kerjaan. Iya, nggak betul, salah. Tapi memang gitu ya. Jadi memang saya pernah dengar Gus Baha itu. Ya memang orang riwayat yang ditegur Rasulullah itu cuma orang yang sholatnya panjang, yang sholatnya pendek nggak ada. Itu Mu'ad bin Jabal kalau nggak salah ya. Mu'ad bin Jabal tuh orangnya pendek, ya Ustaz ya, kecil ya orangnya ya, tapi suaranya mantap, bagus. Di satu daerah beliau mengimami panjang, kemudian jamaah ngadu sama Rasul, dipanggil Mu'ad, jangan begitu, sholat jangan lama-lama, orang kan banyak urusan, ada yang mau ngopi, kalau bahasa kita sekarang gitu, ada yang mau terima komisi, gitu ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wamtadat hadiratan aidon wa hum yusiduna sholatahu aidon. Wa aidon al insanu idza syara'a fi sholati subhi min awali hadzal waqti wamtadat al qira'atu fa fi asna'i hadzal waqti yang qalibu al alam min zulmati ila tau'i fa zulmatu munasabatun lil mauti wal adami wa du'u munasibun lil hayati wal wujudi. Sama akan halnya ketika kita melaksanakan sholat subuh di awal waktu, kemudian sholatnya panjang bacaannya, maka di tengah-tengah sholat sampai berpindah dari subuh sampai terbitnya matahari, itu disamakan kita baru sadar dari kematian. Jadi perpindahan sholat itu begitu, diibaratkan seperti itu. Jadi kalau kita sholat subuh bacaannya sampai panjang, atau wiridnya sampai terbitnya matahari, itu dinisbatkan seperti orang yang baru bangkit dari kematian tuh. Dan terang itu dinisbatkan dari kehidupan yang tadinya mati jadi hidup, yang tadinya nggak ada jadi ada. Karena apa? Karena an-naumu nisful mauti, tidur itu adalah separuh mati. Makanya kalau tidur disiapin wudunya, ya, baca doanya. Tuh, bahkan dalam bab tidur itu, Pak, dianjurkan kalau bisa kita nulis wasiat, Pak, di bawah bantal. Barangkali punya utang yang belum kita bayar. Nanti kalau mati, anak bini kita nemu, oh bapak lu punya utang lagi hidup. Iya, itu begitu, Pak. Ya, Ustaz ya. Dianjurkan begitu. Ini kitab ini cuma saya nggak tahu di mana babnya, saya lupa dia. Salah satu adab tidur itu menulis wasiat, taruh di bawah bantal. Ya, barangkali ada tanah yang belum
Bayar pajak. Ya kalau nulis wasiat Pak, kalau punya utang jangan ngumpet-ngumpet ya. Biasanya kan kalau orang laki mah Bang utang selalu ngumpet-ngumpet Pak. Iya. Hati-hati Pak. Enggak sini mah enggak insyaallah. Aduh, gimana itu ya? Enggak, matanya udah mulai kabur. Kali ada yang mau donatur beli kacamata enggak apa-apa sih, ikhlas banget. Bismillahirrahmanirrahim. Wasukuni ilal harakati, yang tadinya kita diam jadi bergerak. Wa hadhil halatu al ajibatu tushidu al uqulu bi annahu la yaqdiru ala hadhihi taqlibi ilal khalqu bil hikmati. Pak, coba kalau kita pikir pakai akal sehat, bangun dari tidur itu adalah merupakan hal yang ajaib, adalah hal yang menakjubkan. Tidak ada satu orang pun yang mampu membangkitkan orang bangun dari tidurnya kecuali sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau pikir pakai akal kan begitu, Pak. Siapa coba yang bisa bangunin orang dari tidur? Enggak ada, Pak. Siapa yang bisa bangunin manusia dari kematian? Enggak ada. Itu yang punya kemampuan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari bangun tidur itu, Pak, akal sudah harus mulai bergerak, Pak. Ya, akal. Kan sering saya bilang kita ini dengan binatang secara struktural itu kan sama, Pak. Dari atas sampai bawah. Kita dengan binatang, dengan ayam, kepala sampai kaki dia punya. Dia nggak punya tangan, tapi kan dia punya sayap. Ya, kambing kakinya 4, Pak. Dia nggak punya tangan, tapi kan kakinya 4. Maka perbedaan kita dengan binatang itu cuma satu, Pak. Akal. Nggak ada lagi. Bukannya otak, bukan. Dia punya otak, Pak. Makanya kalau ngomelin bocah jangan suka kelewatan. Dasar anak gak punya otak. Itu lebih dari binatang loh, Pak. Bener-bener coba deh. Iya, berarti kita kalau ngomelin bocah nggak punya otak sama ngatain dasar lo kayak batu, gitu ya. Dasar lo kayak pohon. Dan akal ini pergunakan dengan baik, maka perbanyaklah tatafakkar wala tatafakkaru fillah tatafakkaru fi khalqillah. Bangun tidur tuh otak udah mulai harus digunakan dengan baik. Makanya pernah saya cerita begini, Pak. Satu ketika ada supir ambulan, pasien rumah sakit jiwa, bawa pasien ke rumah sakit jiwa, Pak, jalan. Tiba-tiba ban sebelah kanannya meleduk. Turunkan supir ambulan, minggir ke kiri itu. Dibongkar bautnya semua 4-4-nya. Nggak berasa kesenggol, bautnya jatuh ke solokan. Jatuh ke solokan, bingung nih supir ambulan. Bagaimana caranya ini ya, baut nyemplung. Kemudian bengkel jauh. Ini pasien rumah sakit jiwa nggak tahan di dalam kepanasan, ngetok-ngetok. Pak, panas di dalam ini, Pak. Ditanya, ada apa sih lama banget? Ini baut copot. Terus bagaimana? Nggak bisa masang ban. Ya itu mah gampang, Pak, kata orang gila tadi. Itu baut yang masih utuh, Bapak copotin satu-satu. Pasang di roda yang itu tuh, pasang. Ntar kalau ketemu bengkel, Bapak beli lagi. Wah, supirnya kaget. Mas, ente kan gila. Kok bisa gitu? Iya, saya kan gila, nggak bego kayak Bapak. Ternyata gila jadi berbeda. Dia cerita ngarang aja, Pak, ini, Pak. Dia cerita ngarang gitu ya. Ya gila. Ternyata gila masih lebih bagus daripada bego. Udah lama nih. Enggak, belum dipanjerin ya. Baru 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Fahina idzin yastasiru al-aqlu binuri hadhil ma'rifat. Maka ketika itu akal itu menjadi terang. Kalau kita mau berpikir ke arah situ, Pak, akal akan menjadi terang. Yatakhallasu min maradi qalbihi, maka penyakit hati akan mudah hilang. Fa inna aksal khalqi waqa'u fi amradil qulubi, karena kebanyakan kita ini manusia suka terjatuh dalam penyakit hati. Ini yang sering tanpa kita sadar. Apa itu penyakit hati? Dan penyakit hati ini cuma Allah, cuma kita dan Allah yang tahu. Misalnya apa? Riya gitu ya. Al-amalu li ru'yatin nasi, berbuat sesuatu kepengin dilihat manusia, itu riya. Tapi bukan lantas kemudian sholatnya ngumpet di dalam rumah, bukan. Kalau begitu cara pemahaman supaya nggak riya, musolah masjid sepi, Pak.
Bukan lantas kemudian lu sedekah dia umpet-umpetin, bukan. Kalau sedekah semua orang umpet, nanti nggak ada contoh buat yang lain, gitu. Ya tetap sholat berjamaah, sedekah diliatin nggak apa-apa, ya. Yang penting hatinya dijaga. Saya sedekah supaya bukan untuk dilihat oleh manusia. Saya sedekah hanya kepengen mendapat pahala insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi hasud, tuh hasud pernah saya dengar, terangkan dulu ya. Apa tuh hasud? Zawalun ni'mati an ghairi. Ya. Kalau hasud itu kita kepengen nikmat orang lain itu hilang dari dirinya, pengennya kita aja. Tuh, tetangga punya mobil kita curiga, cuma beli bangunan, beli mobil, jangan-jangan ngepet. Lah ini kan dengki namanya Pak. Nggak tahu udah kandungan kita tuduh ternyata boleh jual tanah. Itu ke tanah orang dijual. Iya, makanya itu ya penyakit hati itu ternyata bisa dihilangkan oleh berpikir juga. Maka bangun pagi itu banyak faedahnya. Bangun pagi itu banyak keutamaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya hubbud dunya wal hirsu wal hasadu. Apa itu penyakit hati? Dia cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia itu salah satu penyakit hati. Tapi bukan berarti umat muslim nggak boleh kaya, Pak. Bukan begitu. Kalau misalnya kita maknai hubbud dunia itu umat muslim harus miskin, masjid itu nggak bisa Pak pakai sholawatan ya Nabi salam alaika turun semen, nggak mungkin Pak, nggak mungkin ya. Sering saya katakan begini, saya orang yang senang banget kalau ada orang Islam yang kaya, tapi memang orang Islam kalau udah kaya susah sama ke musola, susah sama ke masjid ya. Iya, itu Pak kelemahan kita. Tapi kadang-kadang kita juga yang jahat. Ada orang kaya baru mulai mau ke masjid, kita mulu bikin proposal. Iya, baru 2 kali kan dia kapok gitu ya. Iya, jangan begitu. Saudara. Iya, orang baru ngaji Pak mulu minta. Iya, ya orang lama-lama jenuh ya Pak ya. Gua mulu dia apa nih? Nah kelemahan kita itu ya, udah kaya nggak mau ke musola, udah kaya nggak mau ke masjid. Gitu. Wal hirsu dia terlalu semangat kalau nyari dunia, tapi kalau nyari akhirat dia nggak semangat. Ya. Makan dulu Habib Umar Mutahar Semarang itu pernah definisikan begini Pak. Dunia itu mayuridu anil haq, itu namanya dunia. Dunia itu kalau bisa memalingkan dia dari perkara yang hak, itu namanya dunia. Kalau dia kaya tapi dia nggak berpaling dari yang hak, itu namanya karunia. Kata Habib Umar Mutahar Semarang. Jadi kalau orang semakin kaya semakin soleh, bagus Pak. Semakin kaya semakin banyak sedekahnya, keren Pak. Semakin kaya semakin dekat dengan Allah, wah apalagi itu luar biasa. Tapi kalau semakin kaya semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari majelis taklim, musola, masjid dan ulama, itu namanya dunia. Kenapa? Karena dia berpaling dari perkara yang hak. Makanya umat muslim kalau bisa perlu yang kaya, perlu yang kaya. Itu. Anak jangan suruh ngaji doang Pak, suruh sekolah. Kalau bisa jadi presiden kayak sekalian. Jadi ya minimal jadi lurah dah minimal begitu. Biar bisa dandanin bangsa ini, biar nggak ada yang korupsi gitu kan ya Pak ya. Iya. Jangan anak masukin pesantren, yang penting lu mau asal hidup aja dong gitu. Ya aduh udah kacau udah. Wal hasadu, hasad tadi, hasad dengki itu ya, dengki. Kalau cemburu terhadap orang yang punya itu boleh Pak, namanya ghibthah, cemburu namanya itu. Tetangga punya mobil, nanya, Mas kalau kamu punya mobil gimana caranya? Saya kerja keras, tekun, oke saya tiru ya, barangkali saya juga bisa punya mobil. Itu diperbolehkan Pak. Tapi hati-hati, urusan dunia itu biasanya kalau kita lupa gampang tercela. Tuh, tanya tetangga kita, urusan akhirat itu kita sangat dianjurkan. Tetangga kita kok jamaahnya rajin, bagaimana caranya ya? Itu cemburu begitu boleh Pak, cemburu begitu boleh. Ya. Bang Anu kok ngaji mulu ya tiap hari itu? Apa sih resepnya? Tanya Pak sama dia. Bagaimana kamu bisa ngaji terus? Tanya resepnya apa? Gitu. Wat tafakhur dan sombong. Sombong itu apa? Sok yes itu belagu, tengil. Itu tafakhur itu penyakit hati Pak. Apa itu? Kalau al-kibr itu kan apa?
Bahasa iblis ana khairun minhu gitu ya. Jadi orang yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, dia adalah golongan iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Dulu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kan begitu. Kalau dia niat yang lebih tua, dia hormat, barangkali dia banyakkan pahalanya ketimbang saya. Ketika dia melihat yang lebih muda, barangkali dosanya dikitan daripada saya. Tafakur itu ya tengil dah gitu. Wal anbiya'u kal itba'i maaf. Para nabi itu seperti dokter al-hadikina yang cerdas. Hamalu ummatahum ala suru'i. Para nabi itu menggiring umatnya untuk melaksanakan syariat fit taati wal ubudiyati min awalil waqti qiyami minan naumi. Untuk taat dan beribadah dari awal waktu bangun tidur, li annahu bima yanfa'u fi izalati hadzal maradi, karena bangun pagi atau sholat di awal waktu itu manfaatnya bisa ngilangin penyakit hati. Jadi sholat di awal waktu itu bisa ngilangin penyakit hati. Makanya kalau kita dalam kegiatan apapun Pak, sholat zuhur misalnya jam 12 kurang 5 menit, ya bolehlah jam 12 lewat 20 udah siap-siap mandi gitu ya. Kalau punya waktu. 11 lah. Lewat kurang. Iya kurang. Komandan semangat Pak Guru ini ada guru koma. Dia kacau kalau ngaji Pak, kifayatul awam. Terus kita aliyah itu gitu Ustaz. Luar biasa itu. Mana tadi itu ya? Hilang itu. Wa hakadha qalahu asy-Syarbini liyakun awwalu ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullahi ta'ala. Maka kalau lagi pas bangun tidur, yang pertama kali dibiasakan itu zikir hati kita dan lisan kita zikir kepada Allah. Bangun tidur itu yang diingat Allah Pak. Jangan melihat berapa status saya yang dilihat. Bangun tidur jangan ingat apa-apa ya Pak ya. Zikir hati dan lisan kita langsung sambungkan zikir kepada Allah Ta'ala. Li khabaril Bukhari, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yuqidu as-syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Dalam satu hadis mengatakan yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan itu mengikat di belakang kepala manusia. Qafiyah diikat Pak oleh syaitan. Ketika idza huwa nama salasati uqudin, diikat dengan 3 ikatan. Yadribu ala kulli uqdatin dan dipukul setiap ikatan. Makanaka alaika lailun tawilun farqib. Maka ikatan pertama tempat di kenapa tidur yang nyenyak ya, tidur yang nyenyak dijampai kita itu bukan berarti saya pernah lihat apa yang iblis lakukan ya, ntar dibilang saya pernah lihat iblis lakukan lagi. Itu keterangannya begitu, dikeplakin kita kalau tidur yang panjang biar pules gitu. Fa in istayqadha Zakirullahi ta'ala in halat uqdatun. Maka ketika kita bangun Pak, yang dianjurkan adalah mengingat Allah, maka satu ikatan lepas. Fa in tawaddu in halat uqdatun. Kalau kemudian habis kita bangun tidur kita wudu, maka ikatan yang kedua lepas. Fa in sholat in halat uqdatun kulluha. Kalau kemudian kita sholat, maka 3 ikatan itu lepas. Maka untuk mengurai, untuk melepas ikatan yang syaitan kerjain sama kita, pertama bangun zikir kepada Allah, kemudian 2 wudu, ketiga kemudian sholat. Sholat ini artinya sholat sebelum subuh ya Pak ya, sholat tahajud. Nanti subuhnya udah konsentrasi gitu. Kebanyakan kita kalau subuhnya pas bangun tidur itu sembari ngelenggut, iya kan? Ya, lagi Allahumma dina fiman hadait gini.
Imam udah sujud dia masih berdiri. Banyak gini kenapa? Karena nggak konsentrasi, ikatannya belum sepenuhnya lepas. Tapi kalau kita bangun tidur, kita awali dengan zikir kepada Allah, kemudian wudhu, sholat tahajud, nanti menyongsong subuhnya udah siap. Menyongsong subuhnya udah enak. Wallahu a'lamu bishawab. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.